Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada saat ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang CV nih. Pasti semua sudah pernah dengar dong tentang CV. Kalau kita mau daftar menjadi pegawai, perusahaan, intern, atau volunteer, bahkan sampai ke panitia sekalipun, kita pasti ditanyain dong tentang CV kita gimana. Nah, makanya melihat banyaknya kegunaan dari dokumen CV ini, maka kita hari ini bakal banyak bahas nih tentang CV bersama saya, Helena Listiarini, dan narasumber kita yang sudah handal banget nih dalam menilai dan menyeleksi CV. Ada Bapak Antoni Ginting. Halo Pak, apa kabar? Halo Mbak Helena. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu nih, Bapak Antoni Ginting ini merupakan seorang rekrutmen and Selection Manager di PT Sumber Avaria Trijaya. Betul Pak? Betul Mbak Helena. Kalau teman-teman biasa ke toko Alfamart, nah itulah tempat kerjanya saya, gitu ya. Kalau nama PT-nya PT Sumber Avaria Trijaya. Tapi kalau teman-teman pasti lebih kenalnya Alfamart gitu ya, yang merah gitu ya. Betul sekali, Pak. Nah, kalau boleh tahu sendiri, Bapak sudah melihat berapa banyak CV ya? Udah pernah menyeleksi berapa banyak Waduh, CV? kalau bicara kalau bicara CV udah pasti banyak banget ya Mbak Elena ya. Kalau bicaranya karyawannya Alfamart saja saat ini ada di atas 120.000. Berarti kebayangkan ya berapa orang yang kita rekrut setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tuh banyak banget. Gitu. Jadi kalau bicara CV itu apalagi di kondisi pandemi saat ini itu pelamar yang masuk ke kantor pusat aja 1 bulan itu bisa di atas 10.000. Jadi udah banyak banget tuh kalau bicara CV yang apa namanya yang tiap hari ya. Kalau saat ini sih pasti lebih banyaknya tim saya yang banyak ngeliatin CV-CV pelamar seperti itu. Ah, banyak sekali ya. Jadi Bapak Anton ini sudah melihat mungkin ratusan hingga ribuan CV mungkin ya. Jadi udah handal banget ya teman-teman dalam menilai-nilai CV ini. Nah, mungkin Bapak bisa kasih, untuk memulai podcast ini, mungkin Bapak bisa kasih tahu dulu nih ke kita, CV itu apa sih? Kalau CV sebenarnya pasti ya gampang lah teman-teman bisa searching di Google gitu ya. Kalau CV itu apa? Cuman saya mau cerita sedikit sebenarnya. Kalau teman-teman bicara CV itu sebenarnya sama halnya ketika teman-teman mungkin setiap pagi gitu ya atau sebelum berangkat ke kampus, teman-teman itu sering ngaca mungkin ya, bercermin lah istilah ngaca gitu, bercermin gitu ya, lihat diri teman-teman sendiri gitu ya, yang cewek mungkin ngelihat, wih saya cantik gitu ya, kalau yang cowok, wih saya ganteng gitu ya. Saya analogikan CV itu sama halnya, bisa kita katakan sesederhana itu gitu ya. Bagaimana teman-teman itu melihat diri teman-teman dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan gitu ya. Yang kita lihat sebenarnya kalau kita orang HRD, kita akan melihat sebetulnya diri teman-teman yang diri pelamar gitu ya. Karena di situ akan kita lihat riwayat hidup teman-teman, apa aja sih. Kalau dulu mungkin teman-teman belajar sejarah gitu ya. Belajar sejarah kan pasti yang namanya apa namanya diceritakan secara detail gitu ya. Kejadian-kejadian penting. Nah, dari sama halnya CV ini pun teman-teman menuliskan gitu ya, kejadian-kejadian penting yang teman-teman alami sebelum teman-teman melamar. Nah, kejadian penting ini ya pasti keterkaitan dengan kebutuhan di perusahaan. Perusahaannya butuh apa? Nah, kejadian penting yang teman-teman pernah lewati, itulah yang teman-teman tuliskan di situ. Sederhananya sih seperti itu, Mbak Helena. Jadi kalau orang bilang CV itu, wah ini ada yang bilangnya apa?
jualannya pelamar gitu ya. Nah, kalau saya sih lebih senang menyampaikannya kita bercermin gitu ya, bercermin terhadap sejarah-sejarah yang pernah kita lewati gitu ya. Kalau secara pengertiannya lah, teman-teman gampang pasti cari di Google juga mudah gitu ya. Kalau sederhananya saya sampaikan memang kalau CV itu adalah merupakan dokumen gitu ya, dokumen yang memberikan gambaran gitu ya, gambaran secara singkat sekaligus menjelaskan mengenai daftar riwayat hidup teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman punya pengalaman termasuk Mbak Helena ya hari ini jadi moderator, itu salah satu pengalaman yang nanti harus dicatatkan di CV-nya Mbak Helena gitu ya. Menyelenggarakan kegiatan podcast ini juga menurut saya ini harus dicatat nanti di CV-nya Mbak Helena. Begitu Mbak Helena. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau CV itu nggak boleh bohong dong ya pastinya. Kan sejarah sudah berlalu, jadi yang ditulis tuh yang jujur-jujur aja. Benar nggak Pak? Betul. Kenapa? Yang namanya kalau sejarah bohong berarti namanya bukan sejarah ya. Berarti melakukan manipulasi gitu ya. Pasti ketahuan lah sama tim HRD. Paling mudah adalah tim HRD akan melihat sebetulnya tidak hanya apa yang dituliskan di situ. Kenapa ada tahapan interview? Tahapan interview itu sebetulnya pasti dasarnya juga dari CV teman-teman isi gitu. Jadi untuk pertama kali melamar pasti kan dikirimnya CV gitu ya beserta berkas-berkas yang dibutuhkan. Nah, CV itu sebetulnya di situ adalah proses screening awal yang dilakukan gitu ya, yang dilakukan oleh HRD atau rekrutmen gitu ya. Itu yang pertama kali akan kita sebagai HRD akan melihat untuk seleksi awal adalah dari situ dulu. Dan tahapan berikutnya tidak selesai kalau teman-teman tulisinnya di situ menuliskan di CV-nya yang bagus-bagus gitu atau copy paste dari temennya ngisi itu ya udah saya isi itu lagi gitu ya katanya karena temennya ketika ngisi CV begitu keterima kerja ya udah saya tulis juga sama nih gitu ya. Nah ini juga nanti akan ketahuan ketika teman-teman nanti di interview itulah kelihatan apakah sejarah ataupun pengalaman teman-teman yang teman-teman tuliskan memang benar-benar teman-teman yang mengalami atau itu pengalaman temennya yang diceritakan. Nah, jadi nggak boleh bohong atau copy paste dari temannya karena waduh, biar cepet lah gitu ya. Atau karena temannya udah kerja ya pasti keterima nih kalau saya bikin gitu. Belum tentu ya. Jadi pastikan apa yang benar-benar teman-teman alami itu ya yang memang menjadi riwayat hidup teman-teman itu yang teman-teman tuliskan seperti itu. Oke. Nah, terus Pak, untuk CV ini, kenapa ya kayak perusahaan tuh perlu banget ngeliat CV? Kenapa itu menjadi salah satu prasyarat yang penting gitu? Kenapa ya? Kenapa coba? Karena seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau perusahaan itu kan sebenarnya gini. Kalau zamannya dulu gitu ya, mungkin zamannya saya gitu ya. Zamannya saya dulu kan malah mungkin bukan teman saya, zaman bapak saya dulu gitu ya. Itu yang namanya menuliskan dulu tuh bukan CV yang teman-teman lihat sekarang yang lebih kekinian, tampilannya keren gitu ya. Nah, dulu itu memang ditulis tangan gitu ya, tulis tangan, ada biodata diri. Jadi daftar riwayat hidup. Nah, dia tulis tuh namanya pendidikan terakhir gitu ya, pengalaman organisasi, pengalaman kerja, itu ditulis di situ gitu ya. Nah, sebetulnya isi dari daftar riwayat hidup dulu zaman orang tua kita dulu, zaman saya, termasuk yang zaman yang lebih kekinian saat ini juga, sebetulnya apa yang dituliskan sama aja. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya memang itu yang tadi saya sampaikan di awal bahwa seorang rekruter gitu ya. Tim rekruter itu akan melakukan proses screening di awal itu melalui apa? Nah, untuk mengetahui calon kandidatnya ini adalah dari CV ini gitu.
Itu yang dilakukan. Makanya gitu ya, ada orang mikir bahwa waduh saya udah bikin CV bagus-bagus, saya sampai beli gitu ya, cara untuk pembuatan CV gitu ya. Tapi harus teman-teman tahu juga kenapa sangat penting, karena sebetulnya perusahaan itu, misalnya saya sebagai rekruter gitu ya, saya membuka lowongan, misalnya contohnya lowongan untuk seorang rekrutmen gitu ya, rekrutmen officer gitu ya. Ketika saya menuliskan di situ kebutuhan rekrutmen officer, pasti kan saya akan cari gitu ya. Saya akan cari pertama adalah yang memang jurusannya dari psikologi, karena dia harus bisa mengetes gitu ya, ngetes menggunakan alat tes gitu ya. Terus yang kedua, dia punya pengalaman memang melakukan proses seleksi gitu ya. Dia punya kemampuan untuk interview gitu ya. Nah, sebetulnya ketika teman-teman, sama halnya ketika teman-teman dari sisi teman-teman sebagai pelamar, ketika melihat lowongan, teman-teman harus ketahui sebetulnya yang saya lamar ini gitu ya, yang saya lamar ini tuh posisinya apa, perusahaannya bergerak di bidang apa, sehingga ketika teman-teman menuliskan CV-nya tidak asal-asal buat gitu ya, atau untuk melamar di satu pekerjaan membuat CV yang sama gitu. Jadi ada hal-hal informatif yang menurut perusahaan A atau untuk jabatan A itu penting, tapi tidak penting untuk jabatan B atau C. Saya contoh, kalau tadi lowongannya adalah sebagai recruitment officer, teman-teman punya kemampuan memasak, saya punya kemampuan memasak, atau misalnya Mbak Helena, saya itu punya kemampuan, Pak, saya punya kemampuan melukis. Ya, saya tulis deh di situ kemampuan saya melukis. Saya pernah juara melukis dari TK sampai dengan SMA gitu ya. Dan menurut Helena ini prestasi terbaik saya gitu ya. Tapi itu nggak terlalu penting untuk saya sebagai rekruter melihat bahwa kalau sebagai recruitment officer ya itu akan menambah edit value, iya, tapi yang pentingnya itu jadi tidak tercapture. Lebih baik silahkan tuliskan memang kalau recruitment officer, kalau recruitment officer teman-teman pasti tahu, dia harus punya kemampuan interview, dia harus punya pengalaman ketika proses tes, dia juga dia harus jurusannya memang psikologi, kemampuan penggunaan alat tesnya juga banyak kan gitu. Nah, itu kenapa pentingnya seperti itu, Helena? Karena kalau nggak ada CV, kami sebagai rekrutmen mau tahu kandidat ini seperti apa tuh, istilahnya kan nggak mungkin kita beli kucing dalam karung gitu ya. Kita ngelihat karungnya aja gitu ya. Atau Mbak Helena kirimin ke saya lamaran kerja, terus isinya cuma foto sama KTP. Saya taunya nih Mbak Helena itu punya kemampuannya apa, dari mana saya taunya kan gitu ya. Itu. Oke. Nah, berarti nggak terlalu perlu tuh ya Pak untuk menggunakan jasa-jasa pembuatan CV. Kan sekarang banyak tuh Pak buat jasa-jasa pembuatan CV. Jadi nggak terlalu perlu ya Pak. Yang penting tuh kita membaca syarat-syarat rekrutmen itu dengan baik gitu kan, dan menyelesaikan CV kita gitu. Nah, tadi Bapak sempat bilang tentang jurusan. Nah, saya mau tanya nih Pak. Nah, sekarang kan online Pak, banyak banget online course yang bersertifikat, misalnya seperti itu. Dan misalnya nih, saya sendiri dari jurusan teknologi pangan nih Pak. Terus misalnya saya punya ketertarikan sendiri di dunia lain, misalnya dunia bisnis bisa dibilang. Terus saya ikut ke online course bisnis itu. Nah, itu apakah bisa gitu loh kita melamar untuk misalnya yang syaratnya khusus jurusan bisnis gitu. Tapi karena kita punya sertifikat dari online course ini, kita tetap bisa ngelamar atau enggak ya Pak? Gitu. Ya, ini kaitan dengan jurusan sebetulnya tergantung kebutuhannya Mbak Helena. Jadi kalau Mbak Helena misalnya
saya kan teknik pangan gitu ya. Teknik pangan kan tapi saya pengen kerja tuh di bagian bisnis ataupun misalnya di bagian data analis di perusahaan besar gitu ya. Karena saya pengen analisa bisnis perusahaan tersebut gitu ya. Terus tapi saya kan kok saya jadi di perusahaan, contoh perusahaan manufacturing gitu ya. Di sana jualannya motor, tapi saya itu harusnya jualannya makanan gitu ya, pangan gitu ya. Nah, bahan pangan untuk nanti juga bisa jadi bahan jadi gitu ya. Nah, apakah jurusan saya ini apakah saya jadi nggak bisa gitu ngelamar ke situ. Nah, teman-teman sebagai pelamar juga harus lihat kebutuhannya di situ, apakah ada tertera jurusan spesifik atau tidak. Kalau jurusannya sudah dituliskan di situ spesifik, misalnya contoh tadi saya bilang recruitment officer, di situ tulisannya adalah kualifikasinya minimal lulusan sarjana psikologi gitu. Atau kalau misalnya di situ juga ada tulisannya lulusan manajemen SDM. Nah, berarti udah di statement bahwa perusahaan itu membutuhkan dari jurusan-jurusan yang ditentukan. Tapi ada juga yang memang dia tidak menuliskan jurusannya, jadi membuka untuk semua jurusan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau melamar, lihat dulu tuh di kualifikasinya, jangan sampai di kualifikasinya jurusannya misalnya teknik industri gitu ya, ataupun teknik mesin gitu ya. Terus saya sarjana psikologi, lamar ke situ, itu sudah pasti screening di awal dan terdelete di awal gitu ya. Jadi udah pasti nggak akan lulus ke tahap berikutnya. Kalaupun lulus ke tahap berikutnya berarti ada pertimbangan lain. Ya contoh misalnya awalnya adalah hanya khusus untuk jurusan itu, ternyata di CV-nya Mbak Helena punya pengalaman nih. Tadi Mbak Helena sampaikan kan, saya punya pengalaman Pak, saya ikut pelatihan online kaitannya dengan bisnis case. Saya punya pengalaman juga ikut juga project-project kaitannya dengan riset di perusahaan gitu ya. Riset di perusahaan di sini kaitannya dengan improvement bisnis misalnya. Dan saya pernah juga banyak kaitannya, malah bukan di pangan, malah banyak pengalamannya Mbak Helena gitu. Lebih banyaknya adalah ke bisnis manajemen malah misalnya. Bisa jadi juga si rekruter akan mempertimbangkan hal itu gitu. Jadi kalau saya sebagai rekruter pasti kalau ada jurusannya memang dari user terkait butuh jurusannya spesifik, biasanya kita akan screening dulu nih jurusan-jurusan yang dibutuhkan. Dan selain itu pun akan kita lihat juga nih kemampuannya. Jangan sampai memang jurusannya oke, dia jurusan kita kebutuhannya adalah psikologi, oke, terus seorang recruitment officer. Nah, tapi dia nggak pernah punya pengalaman ngetes, dia nggak ngerti caranya interview gitu ya. Jadi itu udah pasti nih, waduh, ini kalau kita lihat dia kayaknya nggak punya pengalaman apa-apa gitu ya. Itu juga yang memang pasti akan terdelete juga tuh di depan. Itu Mbak Helena. Jadi selain pertama jurusan harus teman-teman tahu gitu ya kebutuhannya apa. Tapi teman-teman juga jangan juga putus asa. Teman-teman punya kemampuan di bidang yang teman-teman pengen. Nah, misalnya ternyata nggak sesuai jurusan juga ada masalah juga. Bisa dicoba gitu ya. Namun memang kemungkinannya tidak akan sebesar teman-teman yang punya jurusan yang memang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Gitu. Jadi kita yang punya online course ini yang Di sana hujan nggak, Mbak Helena? Di sini hujan nggak? Oh, enggak Di sana hujan. terdengar nggak suara hujan? Enggak Enggak ya? sih, Di sini terang, masih terang. hujan Mungkin ya? bentar lagi. Oh, cerah ya?
Cerah-cerah, Pak. Ntar lagi malah udah deres banget. Oh, ya di sini sih terang-terang aja, Pak. Oke, Pak. Mungkin jadi untuk yang punya online course ini kemungkinan bakal berguna juga ya untuk nanti mau ngelamar kerja. Nah, halo? Ya, silakan. Eh, Ya. terus Pak nih, kan tadi Bapak bilang tentang pendidikan jurusan dan pengalaman kerja. Ya. Nah, saya mau nanya nih, Ya. berarti dua bagian ini yang paling penting yang sering dilihat atau ada yang lain yang mungkin hal-hal penting yang harus benar-benar ditonjolkan dari CV itu? Ya. Ini bicara apa namanya konten yang dituliskan gitu ya. Kalau bicara kalau bicara CV ini untuk teman-teman yang saat ini sedang kuliah, silahkan apa namanya buatlah jejak gitu ya. Jejak di sini maksudnya jejak jejak pengalaman teman-teman gitu ya. Perbanyaklah buat teman-teman pengalaman yang akan menunjang nanti teman-teman untuk nanti teman-teman melamar kerja. Karena CV itu sebetulnya nggak susah banget sih cara buatnya gitu ya. Yang susah itu sebetulnya apa yang mau ditaruh di situ. Kalau teman-teman nggak punya pengalaman apapun, teman-teman nggak punya kemampuan apapun, itu yang susah sebenarnya, Helena. Jadi kalau cara ngisinya ya nanti akan saya sampaikan juga sih sebetulnya teknisnya seperti apa. Tapi yang paling penting adalah buat teman-teman yang saat ini masih kuliah gitu ya, perbanyaklah teman-teman ikut aktif gitu ya, aktif di organisasi, aktif di berbagai proyek-proyek gitu ya. Dan ketika bicara aktif di proyek-proyek tersebut tidak cukup cuman cukup jadi follower, nggak cukup. Teman-teman harus jadi kreatornya, teman-teman harus ada kontribusi yang teman-teman berikan sehingga akan memunculkan kompetensi di teman-teman ataupun kemampuan teman-teman akan meningkat, skill teman-teman juga akan meningkat gitu ya. Karena saya yakin kalau bicara di akademisi teman-teman juga udah penuh lah dapatnya gitu ya. Tapi ada juga yang memang saya di organisasi nggak terlalu tidak terlalu aktif, tapi saya banyaknya aktifnya di misalnya riset-riset yang dilakukan di fakultas, riset-riset yang dilakukan oleh di universitas ataupun di eksternal misalnya. Itu juga nggak ada masalah. Sama aja sebetulnya. Cuman bedanya adalah yang satu dia menginduk terhadap organisasi di kemahasiswaan, yang satu mungkin dia akan nempelnya ke fakultas gitu. Sebetulnya sama-sama di organisasi itu sebetulnya gitu ya, cuman ya beda tempat saja ya. Yang terpenting adalah teman-teman ketika teman-teman menjalankannya berikanlah kontribusi terbaik teman-teman, sehingga ketika kontribusi terbaik teman-teman itu tidak akan sia-sia gitu ya. Contohnya hari ini misalnya teman-teman nih dari ngadain podcast nih, saya yakin ada banyak pembelajaran yang teman-teman dapatkan gitu ya. Satu, misalnya Mbak Helena nih belajar juga nih bagaimana berkomunikasi efektif. Itu kompetensi gitu ya. Kompetensi itu kita butuhkan di perusahaan. Untuk bagian-bagian tertentu itu harus punya pengalaman itu. Terus bagaimana nih biar kegiatan ini terlaksana gitu ya. Pasti akan ada persiapan menurut saya juga. Saya pikir pasti di belakang sebelum kegiatan ini itu banyak sekali yang Mbak Helena dan tim pasti persiapkan gitu ya. Nggak mungkin yaudah besok kita podcast, ayo jalan, ya saya yakin nggak mungkin. Nah sebelum itu sebetulnya disitulah teman-teman dibentuk. Nah dari apa yang terbentuk di situ sebenarnya sehingga jadi pengalaman. Nah dari pengalaman tersebut itu yang akan jadi kompetensi di teman-teman ya. Nah kompetensi tersebut harusnya sih bisa jadi
bisa menjadi teman-teman isi di CV teman-teman dari pengalaman yang ada. Nah, dan nanti tinggal mudah nih kalau sudah punya pengalaman-pengalaman yang kaitannya dengan pengembangan diri teman-teman, nah teman-teman bisa isi di situ. Nah, selain bicaranya punya tadi pendidikan gitu ya, bisa dituliskan apa namanya pendidikan terakhirnya apa, kalaupun teman-teman IPK-nya boleh dituliskan juga di situ gitu ya. Tapi untuk pendidikan nggak perlu dari waktu TK 0 kecil, 0 besarnya di mana nggak perlu juga. Jadi teman-teman bisa ya pendidikan terakhir saja. Misalnya kalau teman-teman S1 atau S2 gitu ya, beda universitas nggak ada masalah. SMA-nya ya boleh, tapi kalau tergantung lihat di CV-nya. Kalau memang sudah terlalu penuh nggak perlu juga. Minimal, sangat minimal adalah teman-teman tuliskan apa namanya pendidikan terakhir. Kalau teman-teman S1 S2 boleh tuliskan dua-duanya. Kalau teman-teman dari SMA atau SMK boleh tuliskan pendidikan terakhirnya. Terus pengalaman tadi, kalau teman-teman punya pengalaman organisasi, pengalaman apa namanya penelitian, riset gitu ya, juga boleh teman-teman tuliskan. Terus selain itu apalagi? Nah, yang paling penting teman-teman jangan lupa tuliskan nomor handphone teman-teman yang aktif gitu ya. Terus teman-teman juga harus tuliskan di situ email teman-teman. Dua itu harus penting banget tuh. Percuma nanti teman-teman lu bikin bagus-bagus, teman-teman nggak ada nomor telepon yang bisa dihubungi, nggak ada email yang bisa dihubungi, aduh sayang sekali gitu ya. Terus apalagi teman-teman juga wajib nih apa namanya ada foto gitu ya, foto terupdate teman-teman. Gitu ya. Boleh nggak sih Pak pakai foto saya pakai jas alma mater gitu ya, atau foto saya waktu saya wisuda gitu ya. Sebetulnya boleh-boleh aja sih, tapi kalau teman-teman punya foto yang terupdate, itu alangkah lebih baik lagi. Nah, tampilannya seperti apa? Tampilannya ya menurut saya sih bagusnya serapi mungkin gitu ya. Tergantung juga nih. Kalau teman-teman memang melamarnya ke perusahaan yang memang fashionable gitu ya, memang carinya yang orang-orangnya yang fashion, wah ini juga jangan pakai fotonya, jangan pakai pakaian kayak saya ini nih, kayak batik hari ini gitu ya, ini pasti ditolak nih. Waduh, kalau Yang karyawan saya stylish siapa harusnya? Yang iya stylish. lebih stylish, bener. Kalau pakaian, aduh, kalau saya ngelamar udah ditolak duluan nih, gunting pakai batik, waduh ini, wah ini mah cocoknya nanti ini mah ini apa namanya nggak cocok nih kalau di perusahaan saya yang stylish gitu. Ya tergantung ya, teman-teman juga lihat seperti yang di awal tadi saya sampaikan bahwa harus dicocokkan juga dengan perusahaannya. Cocokkan dengan perusahaannya ini bukan hanya bergerak bidangnya, tapi teman-teman juga harus tahu tuh budayanya seperti apa gitu ya, sehingga teman-teman bisa nih apa namanya dari awal, oh saya nih sama nih apa namanya saya itu sebudaya nih dengan perusahaan ini. Itu penting gitu ya. Teman-teman juga kan bisa milih perusahaan. Nah, perusahaan baru nanti milih teman-teman. Gitu. Nah, tadi udah sampai foto, terus teman-teman juga nih saya punya kemampuan, skill gitu ya. Skill misalnya karena saya skillnya ini adalah kaitannya dengan technical skill gitu ya. Punya kemampuan, saya pernah sertifikasi. Boleh, silahkan teman-teman tuliskan. Karena beberapa jabatan tertentu itu mensyaratkan memang dia punya apa namanya sertifikasi khusus. Misalnya contoh kalau di bagian accounting itu ada brevet apa perpajakan gitu ya, ada brevet A, B gitu ya. Terus kalau apa namanya di IT, misalnya teman-teman punya skill, oh saya menguasai aplikasi Python, saya mau pakai aplikasi SQL, Oracle, terus saya membuat pengolahan bahasa pemrograman, nggak ada masalah, silakan dituliskan. Gitu. Itu sih apa namanya yang menurut saya sih cukup penting teman-teman tuliskan di CV teman-teman. Gitu. Ada lagi, Helena?
Oke, jadi yang penting itu bisa dibilang kontak pribadi ya. Kontak pribadi, foto, pengalaman, sama pendidikan yang terakhir. Nah, kalau untuk kayak hobi gitu-gitu berarti nggak usah ya, Pak? Kalau hobi, tergantung nih. Kalau masih ada space, sebetulnya nggak dibilang penting, nggak penting-penting banget. Tapi kalau teman-teman tuliskan pun nggak salah. Nah, itu akan menjadi penambah edit value teman-teman. Sih, yang ketika di CV teman-teman juga lihat apa namanya proporsional dari pengisiannya. Jangan sampai karena pengen ditaruh semuanya di situ malah nggak kebaca nih. Apalagi udah di print out, nah otomatis nanti dikirim lagi scanan, wah itu udah sampai di HRD-nya udah burem-burem kelihatannya gitu ya. Apalagi kalau tim saya dia ngebaca kecil-kecil aja udah nggak jelas, udah kelewat, ntar aja deh, masih banyak nih kandidat yang lain. Nah ini sayang banget kan gitu ya. Jadi kalau Ya, bisa teman-teman juga, Pak, saya pengen, wah Pak Antoni bilang harus, saya punya pengalaman organisasi saya banyak banget nih Pak, saya punya riset banyak, ditulis semuanya gitu ya. Nggak perlu ditulis, silahkan poin-poin yang memang yang tadi saya sampaikan. Oh, perusahaannya butuh kaitannya, itu yang perlu ditonjolkan, tuliskan. Dan urutkanlah yang paling update ya, Mbak Elena. Kalau misalnya pengalaman organisasinya dari tahun yang paling update gitu ya. Misalnya kalau sekarang 2020 ya, yang terakhir di 2020 ini pengalamannya apa. Terus ke pengalaman sebelumnya. Tahunnya juga dituliskan untuk mengetahui ini berapa lama nih mengelola. Kalau bicara dia punya organisasi, berapa lama dia mengelola di organisasi tersebut. Kalau punya pengalaman kerja, berapa lama dia menjabat di posisinya gitu ya. Itu Mbak Helena. jadi dimulai dari yang paling update dulu ya, Pak, baru yang ke yang lain. Terus kalau itu suka-suka pribadi lah. Kalau misalnya mungkin berhubungan dengan posisi yang ingin diambil gitu ya, misalnya desain grafis dan dia suka desain gitu ya, mungkin bisa dituliskan gitu ya. Nah, mungkin tadi Bapak sempat ngobrol ini tentang teknis-teknis. Mungkin dari Bapak sendiri ada teknis-teknis penulisan CV yang kayak wajib banget nih diketahui oleh calon-calon pelamar kerja ini gitu. Ya, nah seperti yang tadi saya sampaikan, tadi ada beberapa poin yang memang harus ada di CV gitu ya. Jadi kalau bicara dari tadi yang bicara ada foto, udah ada apa namanya biodata diri singkat, ada apa namanya nama, ada apa namanya pendidikan terakhir gitu ya, terus ada fotonya, terus nanti ada biodata ininya pengalaman organisasi, terus juga ada pengalaman kerja, kalau ada pengalaman kerja, ada pengalaman project gitu ya, juga boleh tuliskan. Nah, yang teknisnya adalah pastikan satu untuk pemilihan font gitu ya, karena saya gaul banget misalnya, terus saya pakai font yang memang jadinya pakai fontnya yang kekinian, katanya sih kekinian, cuman jadinya kalau saya sebagai HRD melihat tulisan tersebut juga, aduh ini tulisannya nggak jelas gitu ya, udah pasti saya lewat deh, ntar dulu deh, kalau saya benar-benar udah nggak punya kandidat lain, baru tuh saya akan lihat lagi tuh yang tulisannya apa namanya kekinian banget gitu ya. Dalam artian tulisan fontnya kekinian ya, sehingga jadi sulit tuh dibaca. Yang kedua itu adalah kata-katanya gitu ya. Jadi biar kelihatan kekinian, saya bikin singkat-singkatan gitu ya, atau apa namanya dengan bahasa-bahasa gaul saat ini gitu ya. Jadi dipastikan font yang standar aja, yang mudah dibaca gitu ya. Kalau mau ada ukuran apa namanya ukuran fontnya pun monggo disesuaikan gitu ya. Jangan juga jadinya apa terus bawahnya pakai font apa, itu juga aduh mungkin kelihatannya mungkin buat teman-teman keren gitu, tapi kita sebagai HRD melihatnya aduh ruwet banget sih ini gitu ya. Nggak rapi Yang ya. rapi lah gitu ya. Oh ya. Malah nggak rapi, niatnya kekinian tapi malah nggak rapi gitu ya. Boleh
terus saya bikinnya itu dong Pak, apa namanya, bikin kayak ini aja, format surat. Itu kan rapi banget, enggak juga. Jadi maksudnya kekinian itu bagus gitu ya. Kekinian itu bagus pada tempatnya. Jadi kalau mau ya buatlah yang menariknya itu bukan mengurangi kualitas gitu ya. Kualitas dari penulisannya, yaitu kualitas dari apa namanya orang membacanya gitu ya. Nah, itu jangan mengurangi itu gitu ya, untuk dari sisi font, terus ukuran, termasuk marginnya kiri kanan gitu ya. Dia buatlah dia memang kalau rata kiri rata kanannya juga teman-teman atur sehingga kelihatan juga apa namanya proporsional gitu ya. Orang juga ngelihat, baru lihat CV-nya, oh ini rapi nih. Terus ketika baca juga enak gitu ya. Tuh. Terus selain itu juga misalnya teman-teman juga ketika teman-teman menuliskan gitu ya, ada juga kadang gitu ya, karena saya adalah seorang yang memang desainer gitu ya, desainer gitu ya. Jadi pengennya menunjukkan nih apa namanya gambar-gambarnya juga jadinya desainnya keren-keren gitu ya, dimunculin di situ sampai fotonya juga dia gambar dia juga jadinya gambar bentuknya karikatur gitu ya, gitu ya. Ada kayak mungkin ini saya cerita ada loh gitu ya, jadi karena wah saya Oh, pengen kan ada, jadi ada orang yang memang fotonya dia bikin karikatur gitu ya, karena dia pengen menunjukkan bahwa dia punya kemampuan apa namanya membuat desain gitu ya, desainnya memang sesuai dengan kemampuan di dia gitu ya, jadi dia buatin di situ terus, dan kita jadi ngelihatnya oke sih ini desainnya gitu, tapi mengurangi esensi dari CV itu. Nah, kalau mau sebetulnya fotonya tetaplah foto orangnya. Nah, mungkin di desainnya itu juga mungkin ada di ornamen-ornamen yang ada di CV. Nah, misalnya dari pointer-pointer gitu ya, poin-poinnya. Nah, itu bisa dibuat kalau misalnya teman-teman yang desain, yang buatlah tidak hanya titik atau tidak hanya angka, tapi apa namanya logonya itu buat logo-logo yang menjadi menekankan teman-teman oh bisa nih bikin desain begitu gitu. Itu terus apa namanya selain tadi kalau bicaranya dari sisi font, tulisan udah. Nah, terus yang tak kalah pentingnya adalah mungkin kadang kita saya juga ngalamin lah dulu ketika mengerjakan skripsi gitu ya, masih ada yang apa namanya typo lah kalau kata anak-anak sekarang gitu ya, di mana ada kurang satu huruf, ada kurang satu angka gitu ya, jadinya apa namanya kelihatan nih waduh ini memang kalau masih kita bisa baca sih nggak ada masalah gitu ya, tapi harapannya kan yang jadi ditakutkan adalah typo itu tuh malah menjadi persepsi terhadap apa namanya terhadap informasi yang dilihat oleh HR. Jadi penting juga misalnya apa namanya setelah kita buat CV-nya gitu ya, kita cek lagi, kita pastikan lagi gitu ya, jangan buru-buru wah ini ada loker nih deh, nanti keduluan sama yang lain terus langsung apa namanya ya, kalau enggak minta tolong temennya gitu ya. Mbak Helena punya teman ada apa namanya ada Mbak Eva atau Mbak Elizabeth gitu ya, minta tolong dong liatin CV saya udah salah nggak gitu ya, ataupun misalnya Mbak Helena punya senior yang udah lebih dulu kerja, minta tolong dong dilihat CV saya udah ini belum, udah proper belum gitu. Itu yang kadang luput gitu ya. Jadi penting untuk cross check lagi, periksa lagi gitu.
Itu mungkin Mbak Elena. Oke, berarti ya mungkin banyak ya teknis-teknis yang bisa diambil kayak jangan terlalu ruwet lah CV-nya, tulisannya yang normal-normal aja, nggak terlalu harus estetik gitu, nggak usah berarti ya. Terus untuk desainnya juga yang sederhana aja gitu ya. Nah, mungkin saya akan menunjukkan contoh CV yang saya dapatkan. Pak, mungkin Bapak bisa eh, komentari mungkin di mana-mananya yang kurang atau memberikan saran lebih baik seperti ini, lebih baik seperti itu. Gimana Pak? Oke, saya Nah, ini dia ngelamar apa nih? wah tidak tahu. Mungkin dia melamar sebagai market Apa nih? karena dia pernah ada di manajemen keuangan, kita mungkin dia di salah satu manajer gitu ya Pak. Oke, saya boleh lihat ke bawah. Dia ini punya pengalaman, dia fresh graduate atau udah punya pengalaman kerja? Dia kayaknya cuma punya Elena. pengalaman organisasi sih Pak. Oh, fresh graduate. Oke, boleh ke atas. Jadi kalau dari atas dulu, saya coba lihat ke atas. Satu ya, ini CV-nya yang seperti tadi saya sampaikan, bahwa foto itu penting gitu ya. Nah, fotonya ada di bawah, atau saya lihat di atas nggak ada? Di bawah ada nggak? Nggak Ada ada, nggak di nggak. bawah? Nggak ada ya? Coba ke atas lagi. Nah, penting gitu ya. Miranda Citra ini gitu ya. Kasih tahu nanti sama Miranda yang Mbak Helena ya. Ya Pak. Gitu ya. Nanti dikasih gitu ya, kasih di situ fotonya gitu ya, penting untuk kita gitu ya. Saya sebagai HRD itu penting nih ngelihat bahwa fotonya di situ ada. Oke. Terus di sebelah kanannya ini apa namanya, ada alamatnya, oke, ada nomor teleponnya, oke, emailnya juga ada. Ini untuk data dirinya sih oke nih, gitu ya. Dia sudah mencantumkan nomor handphonenya, dia juga sudah mencantumkan apa namanya, nomor ini alamat emailnya. Terus di bagian bawahnya tentang saya ini tidak perlu sih, menurut saya sih tidak perlu sampai berbentuk paragraf gitu ya. Itu ya. Ini kalau 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 di resume sih oke, tapi ini kan bentuknya CV. Jadi CV itu lebih baik bentuknya poin-poin gitu ya. Jadi jangan diceritakan seperti ini gitu ya. Karena apa yang diceritakan di sini sebetulnya saya Miranda mahasiswa universitas, oke, terus saya memiliki pengalaman sebagai asisten dosen. Nah, ini lebih baik dibuatkan dalam bentuk poin-poin saja. Gitu ya. Nah, kata-kata ini nanti silahkan dipersiapkan ketika teman-teman nanti interview gitu ya. Itu terus bisa ke bawah. Terus pendidikan penghargaan ini dia dari Universitas Maju, satu ilmu teknologi pangan IPK sekian, oke. Mata kuliah relevan, oke. Juara pertama lomba marketing Indonesia mengikuti summary, oke. Jurusan oke, nggak ada masalah sih menuliskan ini. Terus ke bawahnya pengalaman organisasi, himpunan mahasiswa, oke. Staf divisi bertanggung jawab penuh dan pelaksanaan tutor, oke, membantu. Nah, ini juga nggak ada masalah sebenarnya, teman-teman tuliskan apa namanya, pengawal organisasinya apa saja. Cuman ini jadi totalnya berapa halaman nih? Kayaknya masih banyak di ke bawah ya. Ke bawah masih ada. Terus berapa halaman nih? Bisa ke bawah? Satu halaman ya? Atau dua? Oh, satu halaman ya? Satu sepertinya Pak. Satu. Tetap satu. Satu halaman. Nah, kalau satu halaman sih nggak ada masalah nih. Terus tim jurnalis pengalaman organisasi, tim jurnalistik, terus ke bawah lagi kemampuan atau kompetensi Microsoft Office, bahasa Inggris. Nah, ini juga nggak ada masalah. Menulis sudah baik, sertifikasi. Oke, nah terus yang perlu saya kasih catatan lagi adalah ini sih apa namanya,
Untuk kelengkapannya tadi berarti satu, dia belum ada fotonya gitu ya, itu satu kekurangannya. Terus yang di atas tadi paragraf gitu ya. Terus yang ini nih tulisan-tulisan kayak gini nih di apa namanya, di poin-poin di bawah tadi, bawah, bisa ke bawah. Nah, pointer nih. Nah, ini pointer juga ini terlalu panjang nih. Bertanggung jawab secara jurasi competition di mana struktur penelitian itu nggak perlu sepanjang itu, gitu ya. Bisa disederhanakan. Yang penting poin jadi dari apa namanya tanggung jawabnya itu bisa disampaikan, gitu ya. Itu saja udah cukup. Terus secara desain juga ini menurut saya sih terlalu biasa gitu ya, terlalu biasa. Silahkan buat apa namanya, saat ini kan banyak tuh sebetulnya aplikasi ataupun apa namanya alat bantu untuk teman-teman buat desain CV gitu ya. Sebetulnya ini apa namanya simple 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 juga nggak ada masalah sebenarnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya desain yang lebih apa namanya lebih kekinian lah, kalau istilahnya lebih ada tampilan yang lebih oke, ya itu silahkan bisa gunakan gitu ya. Biar nggak terlalu flat banget juga. Gitu. Kalau ini sih ya nggak jauh berbeda apa namanya zaman dulu saya ngelamar kerja gitu ya. Jadi kalau dulu saya ngelamar kerja ya flat aja, saya tulis tangan juga nggak ada masalah gitu. Tapi kalau ada desain yang saat ini yang kekinian juga, ini tinggal masukin kok, ini tinggal cemplungin aja, tinggal copy paste taruh ke situ ke template-nya udah tuh, udah keren pas ini. Gitu. Terus ke atas lagi, ke atas bisa ke atas lagi. Terus saya lihat oke, gitu ya. Di sana ya. Oke, pengarahan relevan. Terus ke bawah. Oke. Oke. Cukup sih. Paling itu aja. Jadi nanti teman-teman silahkan gitu ya. Kalau ini bisa diperbaiki, nggak terlalu banyak yang perlu diperbaiki dari CV ini, gitu ya. Kalau secara basicnya, kalau untuk apa namanya, untuk kelengkapannya nggak terlalu banyak juga yang apa namanya perlu ditambahkan gitu ya. Itu aja poin-poin yang mungkin saya bisa sampaikan untuk CV ini. Itu Helena. Oke, terima kasih Pak. Saya juga mau nanya nih Pak, tadi Bapak menyinggung banyak tentang pakai aplikasi ini, pakai aplikasi itu. Memang desain segitu pengaruhnya atau menambah ketertarikan sendiri atau gimana Pak? Sebetulnya kenapa saya sampaikan aplikasi sih sebenarnya lebih ke mempermudah. Jadi kalau dulu zamannya saya itu untuk bikin CV itu sampai saya desain sendiri, saya apa namanya buat dulu tuh benar-benar manual lah, pakai apa namanya pakai Adobe gitu ya, pakai desain sendiri, saya buatin sendiri gitu ya, benar-benar manual. Sebetulnya untuk teman-teman saat ini gitu ya, saat ini sebetulnya saya nggak perlu menyampaikan aplikasinya apa, teman-teman itu bisa banyak sekali sekarang. Teman-teman tuh bisa lihat di Play Store, bisa teman-teman dilihat di apa namanya di banyak sekali website-website yang memang dia jual apa namanya nggak jual juga sih, banyak juga yang free sekarang, banyak banget yang free deh. Saya saran banget free, nggak usah beli gitu ya teman-teman. Banyak sekali sekarang juga yang apa namanya template-template free yang bisa teman-teman gunakan. Jadi selain menggunakan aplikasi, yang kedua teman-teman juga bisa download template-template yang free dari web-web apa namanya, banyak sekali yang web-web yang memang menyediakan template buat membuat CV. Jadi teman-teman tinggal inserting di situ aja apa saja yang memang teman-teman mau isi gitu ya. Jadi kalau saat ini sangat dipermudah lah. Nah, tinggal teman-teman fokus terhadap kontennya gitu ya. Apa aja yang memang teman-teman mau taruh di situ.
Jadi udah tidak perlu capek-capek mendesain. Jadi desainnya udah banyak yang kekinian, udah banyak yang menurut saya cakep, itu udah oke, udah rapi. Teman-teman juga tinggal ngetik isiannya aja. Nah, tinggal periksa terakhir, jangan sampai ada typo, jangan sampai ada informasi yang nggak jelas untuk dituliskan di situ. Terus kata-katanya pun baiknya sih kita kalimatnya bisa formal gitu ya, biar si HR pun melihat bahwa informasinya tidak lari dari apa yang sebenarnya kita sebagai pelamar itu ingin sampaikan. Itu Mbak Helena. Kayaknya Oke. udah kayaknya udah mau sejam ya. Ya, kayaknya mungkin segitu dulu nih Pak pertemuan kita yang membahas tentang CV. Semoga bisa membantu teman-teman kita yang mungkin sedang kesulitan membuat CV gitu, bingung mau naruh apa di CV. Mungkin sekarang sudah tercerahkan gitu ya Pak. Oke, terima kasih banyak Bapak memberikan banyak sekali ilmu nih kepada kita yang masih bingung nih cara-cara buat CV. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak, dan semoga kita bisa bertemu di keadaan yang lebih baik ya Pak, udah nggak pandemi gitu. Oke. Ya, Terima kasih banyak, amin. Pak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Oke.